Ini saya nggak bisa share slide ya? Oh, ini ada. Oke. Bentar. Saya akan share slide. Bentar, saya cari slide saya dulu. Apa tadi? Benar ya, ada anak saya. Hai. Oke, kita kelas dulu ya. Ada di sana. Oh, Mariam. Kulkas. Minta ibu. Bikinkan. Atau tunggu nih, ayo pulang. Baik teman-teman, sambil menunggu Bu Sri menyampaikan ininya, slide-nya, Oke, saya bismillah. mengingatkan kalau jalannya materi silakan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Baik Bu, silakan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mariam. Terus. Anak-anak belum pada tidur jadi masih ini. Kenapa? Iya. Iya. Nah. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa dilihat slide saya. Untuk di awal kita bisa lihat ya. Katakanlah tiap-tiap orang itu beramal menurut pembawaannya atau bakatnya masing-masing. Itu terdapat di surat Al-Isra ayat 84. Allah menciptakan kita dengan tugas kita masing-masing, termasuk anak-anak kita juga. Nah, anak-anak ataupun kita itu Allah ciptakan untuk melakukan tugas khusus dengan salah satu bekal berupa bakat. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman. Sudah pada tahu apa cita-cita atau apa ya? Cita-cita ya. Apa cita-cita teman-teman? Terus apakah sudah mengerti potensinya? Terus selama ini pendidikannya atau kuliahnya apakah sudah sesuai dengan potensi kita? Terus yang punya bisnis, apakah sudah sesuai dengan passion-nya kita? Terus nanti kelak di hari tua itu mau ngapain? Teman-teman udah pada tahu belum? Atau jangan-jangan masih pada bingung semua? Oh, mau ikutan. Ayo. Ada yang mau ikutan katanya. Oke. Nah, untuk itu yang masih belum tahu, kita bisa melihat ya. Balik dulu dari generasi ke generasi. Tunggu, saya ganti slide dulu. Slide-nya ada banyak. Bentar. Nah, ini. Nah, kita lihat perkembangan dari generasi ke generasi ya. Dulu generasi baby boomers, waktu itu dari tahun 1946 sampai 1964, orang-orangnya itu berjiwa
petualang, optimis, orientasinya kerja gitu ya, dan anti pemerintah. Terus masuk lagi ada yang namanya generasi X, di mana generasi X ini generasinya ibu saya gitu ya, tante saya gitu. Mereka itu orang-orang individualis, luwes, skeptis terhadap wewengan harapannya tinggi terhadap pekerjaannya. Jadi kalau kita bertemu dengan generasi-generasi X itu, mereka kebanyakan menginginkan anak-anaknya jadi pegawai negeri sipil kayak gitu ya, bekerja di BUMN, terus pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang menurut mereka itu jaminannya ada gitu. Itu generasi X. Sedangkan generasi milenial, mungkin kebanyakan dari kita itu termasuk di generasi milenial ya, yang kelahirannya 1977 sampai 1990. Nah, ini tuh mereka berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, terus dan rata-rata juga haus perhatian. Jadi bisa dilihat anak-anak yang generasi milenial itu banyak bermunculan selebgram kayak gitu ya. Terus ya orang-orang yang memang ingin dilihat gitu, ingin diperhatikan. Terus di generasi Z ada lagi yang kelahirannya tahun 96 sampai 2010, mereka lebih menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, terus suka berbagi, dan orientasi targetnya tinggi. Sedangkan generasi alfa ini generasi anak saya, itu belum diketahuan karena mereka masih kecil-kecil saat ini. Nah, kita lihat lagi ya yang berikutnya. Setelah generasi ke generasi, ini dia, pekerjaan yang akan terancam tergerus zaman. Dulu telemarketer banyak ya, telemarketer, terus asisten legal, petugas pemberi pinjaman, atau apa sih biasa dibilang, kayak apa sih kalau di bank-bank itu ya, terus sopir taksi, kasir, koki. Ini ke depan itu beberapa akan tergerus oleh zaman. Nah, ini yang 10 tahun ke depan ada beberapa jobs yang tergantikan gitu ya. Ini akan naik. Sedangkan dari hasil penelitian gitu ya, untuk 10 pekerjaan teratas di tahun 2030, kita itu membutuhkan keterampilan seperti yang ada di bawah ini, insinyur sawah, konsultan energi alternatif, terus peramal gempa bumi karena seringnya gempa gitu ya, terus mentor medis gitu, atau bagian tubuh pencipta, ahli bedah memori, pengembangan diri dan produktivitas, terus personal perbaikan keamanan internet of things (IoT), instruktur penerbangan, dan pilot luar angkasa komersial. Jadi kita dituntut untuk memiliki salah satu dari 10 keterampilan yang ada di bawah ini. Kita lihat saat ini makin banyak sekali sampah gitu ya. Nah, mungkin ke depannya akan ada yang konsen di sampah, dan ke depannya ya, sekarang juga sudah banyak yang mulai konsen ke sampah itu ya. Pejuang-pejuang zero waste kita lihat mereka konsen untuk sampah-sampah ini bagaimana biar teratasi agar buminya tidak semakin berat dan lain-lain sebagainya. Terus bagaimana dengan fenomena saat ini? Ini ada penelitian yang luar biasa di tahun 2014. Jadi menurut Irene Guntur, seorang psikolog, beliau melakukan penelitian. Jadi ada 87 mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Bayangkan, 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Kok bisa ya salah jurusan? Ada yang merasa di sini yang salah jurusan juga, yang dulunya teknik, terus ternyata sekarang kegiatannya
Banyakan di parenting itu mas saya ya. Dulunya anak teknik, sekarang malah berubah jurusan gitu. Nah, ada 87%, luar biasa banyak sekali 87%. Kebanyakan mereka ini setelah lulus, mereka tidak mereka bekerja, tapi ternyata bekerjanya mereka itu tidak membuat mereka bisa lebih enjoy, lebih mudah mengerjakannya, ataupun mungkin excellent, tapi tidak dibarengi dengan keenjoyannya gitu. Mungkin excellent, tapi earn-nya itu kebermanfaatannya atau hasilnya itu tidak seberapa gitu. Kenapa nih? Kenapa? Ini salah satu berita ya. 67% lulusan mendapat pekerjaan yang tidak sesuai jurusannya saat kuliah. Jadi ada 67% lulusan kita itu tidak mendapatkan pekerjaannya yang pekerjaannya tidak sesuai dengan jurusannya yang saat kuliah. Terus yang berikutnya, kerja tak sesuai jurusan hanya 34% yang merasa nyaman. Jadi walaupun mereka tidak sesuai jurusannya, tapi yang merasa nyaman dengan tidak sesuainya itu cuma sedikit sekali, cuma 34%. Nah, gimana sih sebenarnya? Tunggu, ini FN mana sih Dek? Oke, jadi menurut Prof. Tal Ben Shahar ya dari Harvard University, jadi ada tiga ininya kita, kerja dan motivasi. Yang pertama, ada orang yang dia kuadran asal kerja. Asal kerja itu kayak gimana? Motivasinya gaji atau bayaran. Pokoknya saya bekerja biar saya dapat uang gitu ya. Pokoknya saya bekerja biar saya dapat gaji. Kerjanya sebagai apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harapannya apa? Tidak ada harapan. Karena dia cuman motivasinya ya uang gitu. Terus yang cari apa? Kalau sudah hari Jumat nih, pasti dia ngomongin thanks God, it's Friday. Terima kasih Tuhan hari ini Jumat, besok aku libur gitu ya. Thanks God, it's Friday. Terus hari Minggunya, besoknya udah masuk kerja lagi, dia akan stres nih. Aduh, besok kerja lagi, aduh. Nah ini, jadi kalau kita berada di level ini, di level asal kerja ini, wah, tanda tanya besar nih. Beneran nggak sih ini sudah sesuai passion kita gitu ya? Beneran nggak sih ini udah sesuai dengan bakat kita? Tanda tanya dulu ya. Terus ada yang di posisi kedua nih, apa tuh? Gitu ya. Orang yang bekerja mencari karir. Nah, motivasinya apa? Uang dan jabatan. Jadi orang-orang yang bekerja untuk mencari karir ini motivasinya ya untuk mendapatkan uang, selain itu bisa jabatannya bisa lebih tinggi gitu. Kerjanya sebagai apa? Dia akan berkompetisi, berlomba gitu ya. Pokoknya saya harus bisa lebih dari dia gitu. Selalu seperti itu, perlombaan. Terus harapannya ya kekuasaan dan kebanggaan. Yang dicari apa? Dapat promosi lagi, bisa naik jabatan lagi, seperti itu. Terus yang terakhir adalah level panggilan. Nah, level panggilan ini motivasinya apa? Motivasi di level panggilan ini adalah amanah karena itu perintah Allah. Bekerja sebagai apa? Di level ini orang-orang yang bekerja itu akan bekerja melakukan pekerjaannya karena menurut dia ya ini saya sebagai khalifah nih yang diutus oleh Allah gitu ya. Harapannya apa? Berkontribusi, memberi manfaat pada orang lain, itu yang menjadikan motivasi harapan dia ke depan dari pekerjaan yang dilakukan. Yang dia cari apa? Lebih banyak tugas. Nah, coba kita bertanya lagi ke diri kita sendiri. Apakah selama ini ketika kita bekerja di kantor misalnya ya, yang kerja di kantoran atau bekerja dengan pekerjaan kita, ketika kita diberikan
ketika kita sudah tidak memiliki tugas, apa yang kita lakukan? Apakah kita merasa, wah akhirnya saya tidak punya tugas lagi, atau kita malah mencari tugas lebih banyak? Karena kalau kita berada di level panggilan, yang motivasinya adalah amanah, perintah Allah, dan pekerjaan itu adalah sebagai bentuk pengerjaan tugas kita, menyelesaikan tugas kekhalifahan kita di muka bumi ini, kita akan terus-terus mencari. Dan tidak ada kata hari libur. Semua hari menurutnya adalah hari untuk terus bermanfaat, terus bekerja, karena dia sudah mendapatkan alasan utamanya. Kenapa dia? Nah, seperti itu. Jadi ketika kita yang punya bisnis gitu ya, senang nggak kalau misalnya pegawai kita dia akan lebih menuntut, Pak, tugas apa lagi nih yang harus saya lakukan? Pak, tugas yang mana lagi yang harus saya lakukan? Pasti senang ya, senang banget malah. Cuman apakah kita bisa menuntut pegawai-pegawai kita untuk bilangnya seperti ini, kamu tuh bekerja dong, kan kamu ini bekerja sebagai khalifah loh, seperti ini tuh amanah loh, perintah Allah loh. Itu tidak bisa serta-merta kita sampaikan ke pegawai kita kalau memang itu dorongannya bukan dari diri dia sendiri ya. Jadi memang harus dorongan itu dari dalam diri dia sendiri, karena motivasi bekerjanya adalah memang panggilan atau amanah yang memang dia harus selesaikan. Seperti itu. Terus ini kita lewat aja ya. Kalau di talent mapping itu ada 4 ya, ada 4 elemen. Pertama adalah kita mungkin punya skill, gitu ya. Kita punya skill, kemampuan. Kita punya knowledge, pengetahuan, gitu ya. Kita punya attitude. Tapi kadang sebagian orang itu lupa dengan talents-nya, lupa dengan bakatnya. Sehingga kadang mereka memang punya kemampuan, punya pengetahuan, tapi karena tidak mengetahui dengan pasti bakatnya, sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak tidak harus membutuhkan waktu yang lama agar dia bisa maksimal dengan pekerjaan tersebut. Talents itu apa sih? Talents itu adalah pola pikir, pola perasaan, dan perilaku yang itu bikin kita produktif gitu. Jadi sesuatu yang membuat kita lebih produktif, lebih bisa bermanfaat kepada orang lain, itulah salah satu bakat kita atau talents kita. Nah, ini kita bisa lihat ya, ketika orang yang tidak berbakat dan sangat berbakat, misalnya seperti ini, dia tidak berbakat berbicara di depan umum, atau dia tidak berbakat sebagai pemimpin, gitu ya. Pemimpin itu bakat juga loh, leader itu juga bakat. Jadi ketika dia tidak berbakat sebagai pemimpin, dia selalu mengecewakan gitu. Tapi ketika dia berbakat sebagai pemimpin, dia akan melakukannya di atas rata-rata, melebihi batas harapan. Jadi skill kepemimpinan memang bisa dipelajari, pengetahuan tentang kepemimpinan juga bisa dicari, tapi ketika seseorang itu memang bakatnya adalah leader, itu dirinya keluar seperti itu. Nah, yang berikutnya, apakah manusia bisa berubah? Bisa, insya Allah. Nah, teman-teman di sini mau sukses? Pastinya mau ya. Apa definisi sukses menurut kita? Menurut Anda? Apakah sukses itu
punya banyak uang, punya banyak materi, punya banyak investasi, ataukah pasti punya definisi sukses yang macam-macam lah ya. Nah, oke, ini salah satu definisi sukses, bukan salah satu ya, beberapa definisi sukses di zaman now. Sukses itu adalah ketenaran dan kekayaan, terus sukses tercapainya tujuan, sukses adalah hidup bahagia, sukses adalah menjalani kehidupan yang kita inginkan, terus sukses menemukan pekerjaan yang bermakna. Itu beberapa definisi sukses. Kalau menurut saya, sukses itu adalah saya bisa memahami apa tujuan hidup saya. Terus bertumbuh menuju potensial maksimal dan bermanfaat bagi sesama, menebar manfaat bagi sesama. Oke, karena kita juga tahu ya, ada hadisnya, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini mungkin bisa di-unmute aja ya, kita sambil dua arah aja. Menurut teman-teman, yang mana yang paling utama? Atau cara sukses? Oke, jadi agak ramai ya. Ya, nggak apa-apa. Boleh di chat aja. Jadi yang menurut teman-teman yang paling penting yang mana sih? Jalannya atau cara suksesnya? Saya sambil melihat Baik chatnya. teman-teman, silakan diketik nih yang mau dijawab. Ini ada yang komen yang lucu-lucu juga nih, seru-seru nih dari komen-komen dari tadi Bu ya. Yang tentang cita-citanya seperti apa. Oh, gitu. Ada dari Kak Lelaki Bugis nih, saya mau sekali jadi dokter tapi orang tua minta jadi sastra misalnya. Silakan teman-teman dijawab di komen ya. Oke, kebanyakan jawabnya caranya ya. Nah, kita lanjut aja. Jadi, yang paling penting yang mana, jalannya atau cara suksesnya? Jadi kalau misalnya kita, contohnya seperti ini ya. Misal kita akan pergi ke mana? Kita akan pergi ke suatu tempat. Apa? Misalnya kita akan pergi dari Jakarta mau ke Bandung, gitu ya. Dari Jakarta mau ke Bandung. Nah, kita akan memilih jalan yang mana nih, atau cara yang mana dulu nih. Misalnya, kalau ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung, kita memilih jalan lewat tol atau lewat jalan biasa. Jadi kita akan memilih lewat jalan tol ya. Terus, caranya seperti apa? Apakah akan naik mobil kah? Atau naik sepeda kah? Ya. Jadi kita akan mencari tahu dulu ya, bagaimana caranya biar kita bisa lebih cepat untuk dapat sampai ke Bandung. Nah, dari jawaban-jawaban teman-teman itu udah banyak, udah betul semua ya. Kita harus mengetahui dulu bagaimana cara kita untuk menuju ke Bandung itu dengan menggunakan mobil misalnya, terus nanti baru kita akan memilih lewat tol yang lebih cepat gitu ya. Untuk cara sukses itu memang bagaimana urusannya manusia, sedangkan jalannya itu nanti kita serahkan aja kepada Allah.
Oke. Cara sukses itu kerja keras, jujur, selalu siap belajar, pantang menyerah. Jalan suksesnya ya dari karir, profesi, peran sosial, passion, panggilan hidup, dan lain-lain. Apa yang terjadi jika kita berikan perangkat berupa obeng dan tang ke tentara? Yang ada mereka malah tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Begitupun ketika kita berikan senjata dan peluru kepada dokter ya, bagaimana caranya dia mau melakukan tugasnya. Apalagi ketika teknisi yang kita berikan alat suntik dan obat-obatan. Lebih tidak masuk akal lagi ya. Jadi memang kita harus mengetahui keduanya sebenarnya, cara dan jalannya, agar bisa lebih maksimal potensi kita. Ya, ketika kita ingin tahu tugas kita masing-masing, carilah perangkat unik. Perangkat uniknya apa? Nah, banyak. Apakah kita sudah mengetahui perangkat-perangkat unik yang ada di dalam diri kita? Bagaimana menemukan jalannya? Menemukan jalannya dengan doa, dan tadi itu fitur unik atau perangkat unik diri kita. Nah, fitur uniknya manusia itu bukan warna kulit, bukan penampilan, bukan tinggi badan, bukan gender, bukan agama, tapi fitur unik itu adalah ada dua ya, bisa dilihat dari fisik, panca indera, misalnya menyanyi, memasak, bercocok tanam, melukis. Ada juga kalau di talent mapping, Abah Rama, itu fitur uniknya bisa berupa personality yang dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Misalnya beberapa yaitu yang bisa menghasilkan potensi seperti berjualan, bernegosiasi, mengelola, memotivasi, mengajar. Ini bakat semua ya, tapi seringnya kita menganggap bakat itu seperti menyanyi, menggambar, lebih ke bakat yang terlihat oleh panca indera. Padahal bakat-bakat yang tidak terlihat itu juga bakat sebenarnya. Termasuk ketika dia bisa mengatur orang, terus bisa bernegosiasi, itu beberapa dari bakat seorang leader. Nah, menurut Anda, apa itu bakat? Ada yang mau menuliskannya atau kita lanjut aja ya? Oke, ini bisa juga jadi bakat ya, bakat panca indera, melukis. Ini juga bermusik itu juga merupakan bakat panca indera. Nah, ragam bakat itu ada yang terdiri dari aspek fisik dan aspek kepribadian. Kalau aspek kepribadian ini kami selalu mengacunya ke 34 bakat yang diteliti oleh Gallup Organization ya. Inilah yang diambil oleh Abah Rama sehingga merumuskan talent mapping ini. Nah, kalau dari bakat fisik itu ada art, ada sport, ada seni, dan lain-lain gitu ya. Oke. Maaf, tadi agak ini. Nah, apa itu bakat? Bakat itu adalah karakteristik unik yang positif dan dapat menghasilkan produktivitas yang ada dalam diri seseorang, seorang manusia, sejak dia lahir. Bakat dapat diamati dari cara berpikir, merasa, dan berperilaku. Jadi, ketika contohnya seperti ini, anak saya ya, saya sering mengamati anak-anak di rumah. Anak saya itu suka bertanya, misalnya seperti ini, "Ayah, temanku itu umurnya 6 tahun, baru kemarin dia ulang tahun. Terus yang satu itu belum ulang tahun," anak TK ya, "yang satu itu belum ulang tahun, belum 6 tahun umurnya, tapi kok dia udah naik ke TK senior," misalnya seperti itu ya. Nah, dari perbincangan ini kita bisa tahu, kira-kira ini anak bakatnya apa ya, gitu.
ternyata dia suka meneliti, terus suka apa ya? Salah satunya itu suka meneliti, terus yang berikutnya itu dia suka apa? Berhati-hati, misalnya dia suka berhati-hati. Contohnya seperti ini. Kayak besok kalau saya makan kue apa jajananku hari ini, besok nggak ada lagi dong kue saya gitu. Jadi ini kehati-hatian yang sering terulang gitu loh, sering dia sampaikan, tidak cuma sekali tapi beberapa kali dia sampaikan seperti itu. Misalnya di beberapa kesempatan juga, bukan cuma makanan ya, di beberapa kesempatan juga seperti itu. Jadi kami menduga sementara kalau anak-anak ini bisa saja berbakat deliberatif atau hati-hati gitu. Ya, orang yang memiliki bakat deliberatif atau hati-hati itu mepet-mepet perfeksionis ya, mepet-mepet perfeksionis. Jadi dia selalu berhati-hati sehingga agar apa ya, kedepannya itu tidak terjadi hal-hal yang dia tidak inginkan. Misalnya, ya makananku habis deh, seperti itu. Dia selalu memastikan, oh besok ini makananku harus tetap ada nih. Bagaimana caranya? Biar saya besok kalau saya mau makan, saya masih bisa. Dan ada beberapa bakat-bakat lainnya ya, bakat-bakat produktivitas lainnya. Nah, kalau kata Donald O. Clifton, bakat itu adalah pola pikir, perasaan, dan tindakan yang alami yang muncul berulang-ulang dan yang dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Jadi, sesuatu yang membuat kita lebih produktif, gitu. Bisa dicek-cek lagi nih, apa yang bisa membuat kita lebih produktif. Mungkin itu bakat kita. Ini kelihatan nggak ya? Ini Bu, ini semua tema bakatnya yang tadi yang saya sebutkan 34 tema bakat. Ada pemilih, pemulih, ada waspada, pengatur, terorganisir, konsisten, fokus, pekerja keras, tanggung jawab, terus peramu, visioner, strategis, penggagas, analitis, ada pembelajar, pengumpul, terus pemikir, konteks, periang, pendidik, bersahabat, guyup, harmoni. Misal kayak gini deh, nih seorang guru itu dia harus memiliki bakat paling tidak developer, terus relator, gitu ya, terus empati juga mungkin, terus apa lagi ya? Jadi guru itu paling tidak memiliki bakat-bakat itu, developer yang senang mendidik, terus relator yang bisa bersahabat dengan anak-anak, bisa jadi juga dia harus memiliki bakat harmoni mungkin, atau adaptability, bisa fleksibel, seperti itu. Terus kalau dokter, berarti dia harus memiliki bakat-bakat, misalnya yang suka merawat, kayak gitu ya. Terus, apalagi nih, empati, terus analitis, karena dia harus menganalisa penyakit yang diderita pasiennya, terus learner juga, karena harus terus mengupdate ilmunya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada dokter setelah melalui tes bakat, dan ternyata dokter itu disiplinnya kurang, apakah disiplin itu adalah bakat yang sangat diperlukan seorang dokter? Ya, mungkin ada beberapa dokter yang memerlukan bakat disiplin, misalnya dokter kandungan. Nah, dokter kandungan itu kan dia harus disiplin ya. Kalau misalnya ada tiba-tiba ada pasiennya yang harus melahirkan, dia harus selalu standby kan. Nah, ketika dia ternyata bakat disiplinnya merah gitu ya, berarti dia jangan mengambil spesialisasi yang membutuhkan disiplin yang besar, yang kuat gitu. Jadi dia harus memilih spesialisasi yang
bisa diatur sendiri sama dia. Misalnya jadi dokter gigi kah, atau dokter yang prakteknya ada jadwal-jadwalnya seperti itu. Tidak harus selalu standby gitu ya. Seperti dokter kandungan. Nah, bagaimana sih caranya biar kita tahu itu bakat kita atau bukan gitu ya? Nah, caranya adalah pertama kita bisa merasakan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama ini itu sudah flow nggak sih sama kita? Jadi flow itu ketika kita melakukannya, kita akan senang aja, enjoy aja, tidak terbebani gitu. Dan itu bisa lebih menghasilkan produktivitas bagi kita. Terus yang berikutnya, rapid learning. Cepat memahami dan menguasai sesuatu dengan baik. Walaupun itu adalah kegiatan atau sesuatu yang baru kita lakukan, tapi ketika kita lakukan itu kita bisa cepat gitu. Kita bisa cepat memahami. Misalnya kita nggak pernah menggambar, tiba-tiba kita diminta untuk menggambar. Terus ternyata bisa tidak membutuhkan waktu lama gitu untuk menggambar. Bisa jadi itu bakat kita. Terus nagih, gitu ya, nagih. Walaupun kita dapat kesulitan, tapi kita tetap mau untuk melaksanakannya sampai tuntas gitu. Nagih, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Dan sifatnya alami yang akan selalu muncul dan butuh penyaluran. Terus ada satisfaction, kepuasan. Jadi kita puas aja setelah melakukan hal itu, kita puas melakukannya. Terus glimpse of excellence, sejak awal melakukannya, itu sudah kelihatan keunggulannya. Jadi kalau kita mau lihat itu tanda bakat kita atau bukan, ya, coba dicek kelima tanda ini. Ini ya. Ada sifat, ada aktivitas. Jadi bakat itu adalah sifat ya, bukan aktivitas. Jadi bakat itu lebih ke sifat. Bakat, potensi kekuatan itu yang akan jadi peran. Bakat itu sifat, potensi kekuatan itu aktivitas, dan kumpulan aktivitas itu adalah peran peradaban kita nantinya. Jadi ininya dari bakat itu aktivitas, terus bakat itu sifat, nanti akan menghasilkan potensi kekuatan ya, berupa aktivitas, dan peran-peran kita itu adalah kumpulan dari aktivitas. Yang tadi itu ya, peran-peran kita misalnya empati gitu ya. Nah, ini kekuatan dan kelemahan. Mungkin bisa dituliskan ya, apa aja kekuatan kita, apa aja kelemahan kita, sambil ditulis aja. Atau mau dilanjut aja nih? Ya dilanjut aja ya, nanti kita bisa diinin. Personality sambil dilanjut dan sambil menulis juga teman-teman yang lain terkait tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk nih tentang bakat. Oh iya. Dari Daeng Ipul nih, di rentang usia berapakah ya kira-kira yang paling ideal untuk mengetahui apa sebenarnya rencana atau passion kita gitu? Oh ya. Jadi sebenarnya untuk mengetahui apa bakat kita itu dari usia dini itu sudah bisa mulai kelihatan sebenarnya ya. Tapi kita untuk anak usia dini, kita nggak bisa langsung ngejudge, ini bakatnya dia, ini bakatnya dia. Takutnya kenapa? Takutnya malah kita mengkotak-kotakan. Kamu kayaknya bakatnya ini deh. Terus akhirnya dia nggak mau mencoba hal yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau di talent mapping sendiri, sebenarnya kalau mau mengetahui bakat kita apa, kita bisa lihat dari yang 5 tanda tadi itu ya. Apakah ini kita flow, enjoy banget melakukannya, terus ketika kita melakukannya itu bisa excellent gitu ya. Nah, kalau kita sudah menemukan itu, maksudnya sudah mengetahui 5 tanda itu, enak banget. Tapi kalau kita susah untuk mendalami diri kita sendiri, gitu ya, kita susah mendalami diri kita sendiri, kita bisa melakukan tes bakat. Tapi tes bakat ini
baru bisa dilakukan dari usia 14 tahun ke atas. Jadi untuk anak di bawah 14 tahun ke atas, di bawah 14 tahun itu syaratnya adalah 3B, banyak bermain, banyak beraktivitas, beragam aktivitas, beragam bertemu orang, dan beragam, saya lupa satunya ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai banyak sekali aktivitas, kita sudah sering ketemu orang baru, kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas itu gitu ya. Itu nanti kelihatan deh mana yang betul-betul kita enjoy di situ, mana yang betul-betul kita flow banget di situ. Jadi seperti ini. Waktu kita ditanyain, kamu sukanya makan durian atau makan jeruk? Terus kita jawab, saya sukanya makan jeruk gitu ya. Saya sukanya mah jeruk aja. Padahal dia itu cuma makan selama ini jeruk aja. Dia nggak pernah makan buah-buahan yang lain. Jadi dia nggak tahu rasanya buah-buahan yang lain itu bagaimana. Yang dia taunya adalah rasanya jeruk. Terus dia bilangnya, buah kesukaan saya itu jeruk. Gitu. Ya nggak bisa gitu dong. Jadi harus fair. Jadi harus punya banyak dulu wawasan tentang perbuahan. Baru kita bisa bilang, saya suka sama buah yang ini buah favorit saya. Begitu juga dengan bakat. Jadi bakat itu bagaimana cara mengetahuinya adalah kita harus banyak-banyak berkegiatan, banyak-banyak mengulang-ulang kegiatan tersebut, terus sudah banyak kegiatannya, terus kegiatan yang sama diulang-ulang, setelah itu kita juga harus bisa banyak bertemu orang. Jadi biar kita punya pengalaman baru dari berbagai orang-orang baru seperti itu. Nah, itu pun juga kalau kita ikut tes bakat ya, kalau kita tidak memiliki banyak pengalaman, bisa jadi tesnya itu juga tidak maksimal gitu. Walaupun akan terlihat sih apa bakat bawaan kita, cuman itu harus kita konfirmasi lagi ke diri kita sendiri, bener nggak sih ini bakat saya, kayak gitu. Terus ada lagi kah? Ini dari Bun, yang Daeng Ipul udah ya? Iya Bu, sambil jalan. Sambil jalan aja Bu, nanti kita jawab karena ini berkaitan dengan materi-materi selanjutnya barangkali ini. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab lagi. Nggak apa-apa, ini ditanya jawab aja biar sambil ini aja. Oh iya, baik. Soalnya materinya juga udah tinggal dikit lagi sih. Iya. Ini yang kedua dari Bu Erna. Bunda, ada pertanyaan dari Bu Erna. Bunda, di kondisi sekarang nih saat belajar di rumah, sesekali saya mengidentifikasi bakat anak. Apakah pentingnya kita mencatat? Mohon dijelaskan. Perkataan Umar bin Khattab itu, jika kita melihat anakmu berbuat baik, maka puji dan catatlah. Jika anakmu berbuat buruk, maka tegur dan janganlah kalian mencatatnya. Kalau betul sekali, ya. Silakan Bu. Iya. Jadi Bu Erna, banyak waktu bersama anak-anak ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi bakat anak-anak kita. Nah, bener banget Bun. Jadi kalau kita lihat kebaikan anak kita, puji mereka, catat, dan kalau anak-anak kita salah, tegur dan jangan dicatat. Karena kalau kita catat, kita akan terus mengingat. Kenapa kita harus mencatat kebaikan-kebaikan anak kita? Kita juga agar secara tidak langsung kita akan terus-terus mengingat, oh anak saya ternyata begini ya, baiknya begini ya. Itu juga akan menjadi portofolio portofolio anak ke depannya. Jadi misal ketika kita sudah melakukan identifikasi bakat ke anak-anak, pastikan kita memiliki bank datanya. Bank data ini penting, Bun. Kenapa? Karena akan kita buka di suatu saat nanti,
untuk melihat kecenderungan bakatnya ini di mana. Kalau sekarang kan anak-anak kita masih belum 14 tahun ya. Jadi kita hanya bisa untuk memberikan kegiatan lagi, memberikan aktivitas baru lagi, ulang lagi gitu ya. Ngajak lagi ketemu orang baru. Nah, kalau kita udah dapat aha momennya apa, catat. Catat itu akan jadi bank data kita untuk anak-anak. Nantinya kita akan buka bank data itu untuk dimasukkan di portofolio anak-anak kita. Seperti itu, Bun. Oke. Nah, terus dari Kak Ratini, kalau hasil asesmen mengatakan bahwa masih kurang baik dalam developing others, apakah ada saran apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, Kak Rati, jadi kalau misalnya kita istilahnya lemah ya di developing, please jangan fokus di kekurangan. Kita fokusnya di kekuatan kita aja. Jadi kalau kita udah tes bakat, fokus kita ke kelebihan kita aja. Kekurangannya gimana disiasatinnya? Cari partner. Kita cari partner, kita ajak berpartner, biar kita bisa sama-sama maju. Jadi jangan fokus ke kekurangan kita. Nah, itulah kenapa tadi saya bilangnya kita harus mengetahui dulu apa bakat kita, apa kekuatan kita, terus kalau kita tahu kelemahannya kita bisa siasatin. Siasatinnya bagaimana? Mungkin misalnya kayak saya ini kurangnya di produksi, misalnya memproduksi gitu. Saya ini kan ajak orang berpartner untuk produksi. Saya bisanya apa? Saya bisanya marketing, misalnya seperti itu ya. Saya bisanya cuap-cuap atau saya bisanya apa gitu. Nah, kita saling berpartner biar semuanya sama-sama maju. Karena udah nggak zaman lagi ya kita berkompetisi, yang ada kita harus saling merangkul, saling bersinergi biar lebih asik lagi jalannya ke depan. Seperti itu. Jadi jangan fokus ke kelemahan. Fokus kita adalah ke kekuatan diri kita sendiri. Oh iya, bagaimana sih caranya mengetahui gitu ya, bakat atau enggak? Jadi ada 4E namanya. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Ketika kita enjoy melakukannya, misalnya kita mudah melakukan sesuatu hal baru itu, terus enjoy, senang gitu ya melakukan baru, terus kita easy itu mudah melakukannya walaupun itu baru menurut kita. Terus yang tadi saya bilang sejak pertama dia sudah excellent gitu, hasilnya sudah memuaskan. Dan yang terakhir adalah earn itu bisa berupa materi atau kebermanfaatan. Nah, jika salah satunya tidak ada, berarti itu belum termasuk bakat. Itu cuman hobi aja seperti itu. Oke, bakat itu ada keempatnya, 4E itu. Terus yang berikutnya dari Pak Sudarman ya. Bakat sering dialihkan oleh sikap ikut-ikutan sama orang lain. Akhirnya salah pilih jurusan. Semoga ada tips untuk menangkal kemungkinan ikut-ikutan agar bakatnya bisa dikembangkan. Trip. Oke, gimana biar nggak ikut-ikutan dengan orang lain? Tadi itu Pak. Jadi perbanyak kegiatan, persering kegiatan-kegiatan tersebut. Terus setelah itu perbanyak ketemu orang agar dia punya pengalaman yang banyak. Biar nggak ikut-ikutan, ya mungkin karena kita tidak memberikan ruang yang cukup luas, cukup besar untuk anak-anak kita atau untuk diri kita sendiri. Kita selalu merasa, aduh saya kayaknya nggak berbakat di sini deh, seperti itu ya. Atau kita merasa, aduh udahlah kamu kayaknya enggak deh kamu di situ, ke anak-anak ya, kamu enggak deh kamu di situ. Jadi kita kayak sudah mematikan dirinya anak-anak kita, sehingga mereka lebih memilih untuk ya udahlah saya ikut aja lah di sana gitu misalnya. Ya udahlah saya masuk jurusan itu aja.
Saya kalau mau dibilang salah jurusan nggak ya? Saya dulu anak teknik, saya teknik elektro ITS. Kemarin 9 tahun bekerja di perusahaan listrik, teknik juga sama ya, teknik juga. Tapi akhirnya memutuskan untuk bekerja dari rumah, alias resign per Maret kemarin karena merasa, oh kayaknya saya ini bekerjanya seringnya thanks God it's free day ya. Jadi akhirnya saya memilih untuk ya udah saya keluar aja, saya resign, saya ajukan surat pengunduran diri dari kantor dan sekarang lebih enjoy melakukan hal-hal yang berbau sharing, terus mengedukasi seperti itu. Dan ternyata memang iya, saya memiliki bakat developer, terus bakat relator juga, dan beberapa bakat yang memang lebih sukanya tuh berbagi, maksudnya berbagi informasi seperti itu ya. Dan saya lebih enjoy ketika saya diminta, Buning bisa nggak ngisi di sini? Meski dadakan, ayo aja gitu. Jadi memang lebih ada feel-nya gitu, lebih enak aja seperti itu. Apakah mana tadi? Ada dari Bu Kak Nunun yang tertinggal tadi, Bu. Dari Kak Nunu itu, bagaimana jika pemimpinnya tidak memiliki leadership yang baik? Ini masalah leadership yang tadi disampaikan, Bu ya. Sebagai bawahan yang tidak punya power, apa ada hal yang perlu dilakukan selain hanya mengikuti aturannya? Oh iya, pemimpinnya ini tipikal yang tidak mau mendengar saran dari manapun, gitu. Di pekerjaan berarti ya? Iya. Di pekerjaan. Iya. Kalau di pekerjaan, bagaimana jika pemimpinnya tidak memiliki leadership yang baik? Memang agak gimana ya, ketika kita memiliki pimpinan, tapi pimpinan kita itu kok kayaknya tidak mau mendengarkan saran, seperti itu. Agak dongkol juga ya. Tapi kalau misalnya ini kasusnya di perusahaan, berarti apa yang harus kita lakukan adalah kita menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita aja. Jadi apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita aja, kita selesaikan. Toh nantinya juga tanggung jawab tertinggi kan ada di pemimpin kita itu ya. Yang penting kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan benar, sesuai dengan SOP. Kedepannya kalau misalnya memang tidak banyak yang miss atau gimana, nanti kan akan dikembalikan ke pemimpinnya itu. Karena kita nggak bisa merubah orang gitu ya, kecuali HRD-nya mau melihat satu-satu bakat potensi tiap pegawainya dan menempatkan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan pegawai-pegawai tersebut. Gitu. Terus ada lagi lanjutannya nih, Bu. Sebagai bawahan yang tidak punya power nih, Bu, apa yang perlu dilakukan selain hanya mengikuti aturan yang telah disampaikan oleh atasan gitu? Yang tidak. Ya itu tadi, kita selesaikan aja tugas kita. Terus kalau misalnya itu masih istilahnya pemimpin di level kedua, bukan yang paling atas gitu ya. Kalau misalnya memang masih bisa ke pemimpin yang paling atasnya, ya mungkin bisa pemimpin paling atasnya bisa diajak diskusi, bisa diajak sharing seperti itu. Ada juga pemimpin yang paling nomor satunya itu mau kok diajak sharing seputar pekerjaan atau seputar lingkup kerjanya seperti itu. Oh iya. Ini ada lagi Bu pertanyaan terkait bakat yang ini sudah dijawab ya. Saya sudah kuliah tapi belum tahu apa bakat saya. Saya sudah sering mencoba berbagai kegiatan tapi sampai saat ini saya belum menemukan bakat saya. Saya sudah mengikuti tes bakat dan saya lebih cocok ke profesi keguruan, tapi saya merasa itu bukanlah bakat saya. Apakah tes bakat bisa salah? Terima kasih. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi saya juga kemarin 2017 saya ikut talent mapping ya.
2017 itu saya ikut talent mapping. Setelah menerima hasil talent mapping saya malah amazing gitu, takjub. Bener nggak sih ini? Beberapa iya sama, beberapa hasilnya menurut saya itu ya itu saya, tapi beberapa lagi tuh kok kayaknya ini kok bakat-bakat yang baru aja saya baca gitu ya. Ini bakat apa ini gitu ya. Tapi akhirnya saya confirm lagi ke diri saya sendiri, melakukan, kan kalau di talent mapping itu kita lebih ke sifat ya, misalnya empati, benar nggak kita empati, terus relator, senang bersahabat, benar nggak kita seperti itu tercerminnya dari sikap, dari perilaku, ketika kita bicara, ketika orang mendengar pemikiran-pemikiran kita, terus ketika kita berinteraksi dengan orang, itu bisa terlihat dari situ gitu. Nah, apakah tes bakat itu bisa salah? Saya bilang bisa salah, nanti dimarahin sama tes bakatnya gitu ya. Jadi mungkin bukan bisa salah apa enggak, mungkin kitanya diminta untuk coba cross check lagi ke diri kita sendiri. Itu ya, maksudnya cross check lagi. Kayak saya kemarin juga dibilangnya, kamu cocoknya jadi guru nih. Kan bakat saya itu relator, developer, includer, terus connectedness. Saya dibilangnya, kamu cocoknya jadi ustazah gitu ya. Karena connectedness itu selalu menghubungkan antara satu dengan yang lain, dengan Allah gitu. Pokoknya selalu menghubungkan ke agama, seperti itu kan. Bilangnya, waktu itu Abah Rama bilangnya, kamu nih cocoknya jadi ustazah, atau kalau enggak guru deh gitu ya. Tapi kamu harus ini dulu, harus confirm dulu ke diri kamu, bener nggak kamu suka jadi apa? Kamu enjoy jadi guru? Ternyata saya nggak enjoy jadi guru, saya nggak saya suka stres, apalagi kalau sama anak-anak, saya suka stres melihat anak-anak, kecuali anak sendiri gitu ya, melihat anak-anak banyak itu saya suka stres. Jadi saya kayaknya bukan jadi guru. Terus kok bisa ada bakat developer, suka mengajar gitu. Ternyata bukan guru di sini, developer itu bukan guru, lebih ke saya suka mengedukasi. Edukasinya ke siapa? Ke ibu-ibu, ke orang-orang yang memang mau belajar seperti itu. Karena saya juga tergabung di ibu profesional, di sana saya juga sebagai fasilitator belajar. Jadi setelah saya meng-cross check, oh ternyata memang iya saya suka mengambil peran sebagai edukator gitu ya, sebagai orang yang suka mengedukasi. Nah, ternyata bukan guru profesinya, tapi edukator seperti itu. Tapi memang bakatnya udah benar developer seperti itu. Jadi bisa aja diarahkannya ke profesi keguruan misalnya. Tapi sebenarnya bukan guru maksudnya, tapi yang lain. Mungkin kalau misalnya Mbak Triani ini, misalnya kalau tes bakatnya talent mapping gitu ya, harus dicek juga lagi. Tes bakatnya misalnya kalau talent mapping terus ada developer di situ, terus di bawahnya lagi ada empati, bisa jadi Mbak lebih ke penyuluh gitu ya, memberikan edukasi ke masyarakat, terus sifat sosialnya tinggi, Mbak. Bisa jadi seperti itu. Jadi tidak melulu harus profesinya guru gitu ya. Karena edukasi itu bisa banyak, tidak hanya guru. Oke. Adakah tes bakat yang disiapkan? Kalau saya tes bakat banyak ya Bunda di luaran sana. Tapi saya lebih ke talent mapping. Di materi ini saya mengangkatnya talent mapping dari Abah Rama. Talent mapping itu berupa asesmen di mana kita akan diberikan beberapa pertanyaan yang akan kita kayak bercermin gitu, bener nggak? Aduh, oh mata saya 2, oh iya, bulu mata saya ada sekian, terus rambut saya ikal, terus bener nggak telinga saya 2, kayak gitu ya. Nah, di talent mapping itu seperti itu. Jadi kita akan diberikan asesmen yang pertanyaannya itu kembali ke diri kita sendiri. Dan biasanya lebih enak dan lebih tepat hasilnya sih insya Allah ya
akan keluar bakat-bakat dasar kita, bakat-bakat bawaan kita itu keluar dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau kita sebelumnya memiliki banyak kegiatan, terus banyak aktivitasnya berulang, terus banyak ketemu orang, itu bisa lebih apa ya, hasilnya tuh bisa lebih inilah kalau dibarengi dengan 3B itu. Ya kalau saya sih pakainya talent mapping Abah Rama, Bunda, untuk tes bakatnya. Itu bisa dilakukan by online. Terus yang berikutnya, apakah tersebut harus diukur dengan materi, Bu? Kalau misalnya feeling happy, even hal tersebut membuat kita capek, earn itu nggak melulu uang, nggak melulu materi. Tapi earn itu bisa berarti kebermanfaatan. Jadi kebermanfaatan itu yang akan membuat kita happy tadi, bisa kita membuat kita lebih bahagia seperti itu. Jadi tidak melulu diukur dengan uang ya kalau earn itu. Ini walaupun kita capek tapi kita bahagia ya, bisa jadi. Apalagi kalau itu bisa bermanfaat untuk kita. Terus yang berikutnya Pak Budi ya. Saya seorang mahasiswa, Budi ya berarti. Saya seorang mahasiswa mengambil jurusan matematika, namun selalu merasa terbebani ketika ada tugas dan bahkan merasa malas untuk mengerjakannya. Namun di sisi lain, saya sudah semester 4 dan saya berpikir bahwa saya harus menyelesaikan kuliah karena juga memikirkan orang tua. Kira-kira apa yang baik saya lakukan dan harus berbuat apa dari kondisi saya sekarang? Ayo, harus berbuat apa, ayo. Begini, Budi, Mas Budi ya, Mas Budi, matematika, jurusan matematika. Dulu ngambilnya jurusan matematika kenapa nih? Terdesak atau bagaimana? Nah, kadang kita memang beberapa mahasiswa itu memilih jurusan bukan karena dia suka dengan jurusan itu ya, tapi mungkin ya daripada saya nggak kuliah gitu ya, atau ya orang tua kita kan orang tua generasi yang tadi yang saya sebutkan itu ya, yang menginginkan kamu kalau kamu lulus nanti kamu harus kerja bla 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 segala macem gitu ya. Jadi apapun jurusan yang bisa dia masuk, ya udah masuk gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya selesaikan gitu ya, selesaikan apa yang sudah kamu pilih. Apa yang sudah Mas Budi pilih, selesaikan. Terus lakukan sesuatu yang menurut Mas Budi itu bisa membuat Mas Budi lebih bahagia. Misalnya, Mas Budi enjoy, easy, terus excellent-nya atau earn-nya itu di mana. Jadi nggak stres-stres amat dengan kuliahnya. Nah, kalau misalnya udah ketemu dengan kegiatan yang 4E itu, walaupun kuliahnya agak terasa terbebani gitu. Harusnya sih nggak terbebani ya, apalagi kalau itu pilihan sendiri gitu. Harusnya sih nggak terbebani, tapi memang dari hasil penelitian itu memang banyak yang salah jurusan ya, jadi nggak bisa disalahkan juga, apalagi kalau udah karena paksaan orang tua seperti itu ya. Tapi itu tadi, kalau misalnya Mas Budi merasa terbebani dengan perkuliahan saat ini, coba cari kegiatan lain yang bisa mengimbangi perkuliahan Mas Budi. Yang memang menurut Mas Budi itu Mas Budi bisa enjoy, bisa easy, bisa bermanfaat untuk orang lain, jadi bisa seimbang dan kuliahnya tetap dijalankan. Nanti setelah lulus, saran saya coba tes bakat deh. Coba tes bakat untuk mengetahui ke depannya Mas Budi bagusnya nih pekerjaannya apa yang sesuai dengan passion dan bakatnya Mas Budi. Biar nggak yang thanks God it's free day gitu ya. Jadi yang cuman kerja cuman karena pengen dapat uang atau kerja cuman mengejar karir seperti itu. Tapi kita harus bekerja sesuai dengan tugas
yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus pulang nih, nanti kita pulang sama Allah, kita bilang, oke Allah, mission complete. Seperti itu. Jadi nggak ada mission yang tercecer. Karena kayak gini nih, saat ini tuh banyakan yang seperti ini, kita diberikan tugas sama manajer gitu ya, kita diberikan tugas sama manajer, disuruh bawa tugas itu ke perusahaan B sama manajer. Di jalan ada banyak sekali yang membuat kita meleng gitu ya, nggak fokus. Akhirnya entah kita nongkrong di warkop kah, atau kita nge-mall kah, atau gimana. Terus akhirnya pada saat udah sampai batas waktu yang disepakati gitu ya, suruh balik, tugas nggak selesai, dibawa ke perusahaan B. Akhirnya kita pulang kembali ke manajer nanya nih, gimana tugas kamu? Waduh Pak, iya tugas saya belum selesai, saya meleng, saya tergiur dengan apa yang ada di jalan ketika saya membawa tugas ini. Jadi kenapa kita harus mengetahui bakat diri, kekuatan kita ini, ya agar kita bisa menyesuaikan apa sih sebenarnya maksud Allah menciptakan saya ini, apa sih? Tugas saya sebenarnya apa ya, gitu ya. Saya bisa nulis, saya bisa ini, tapi menulisnya saya ini saya harus gunakan kemana ya? Saya gunakan untuk apa ya? Seperti itu. Terus yang berikutnya, baru sampai di situ, Bu. Silakan nih teman-teman yang masih mau bertanya. Ini tadi tentang Stephen sudah dijawab ya. iya. Jadi kalau bertanya tentang Stephen, saya bukan kapasitas saya untuk membandingkan, karena itu sangat berbeda sekali Stephen dan talent mapping gitu ya. Ini memang tidak bisa dibandingkan juga sebenarnya. Jadi kalau nanyanya bagaimana pendapat Bunda tentang Stephen, saya tidak terlalu mendalami Stephen. Yang saya pelajari selama ini ya talent mapping ini, seperti itu. Wah, menarik sekali nih materinya, Bu. Sampai tidak terasa kita udah lewat jam 9 aja ini. Iya. Untuk teman-teman yang mau, sebenarnya ada juga tes bakat gratisnya talent mapping ini, bisa diakses di temubakat.com. Nah, di temubakat.com bisa diakses di situ, itu untuk tes gratisnya. Nanti kalau misalnya mau konsul untuk pembacaan hasil, bisa ke saya, nanti saya bantu untuk bacakan hasil tes itu. Kalau yang berbayar juga ada, tapi itu dia versi berbayar ya. Kalau ini versi free-nya yang temubakat.com, bisa diakses semua. Baik teman-teman, ada lagi nih yang mau bertanya, silahkan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit bersama Bu Sri Wahyuningrum. Tadi sambil menunggu teman-teman ya, tadi ada yang bertanya, Bu, bisa nggak di-share materinya nantinya, karena ada beberapa yang terlambat untuk join tadinya dan ketinggalan materi. Nah, iya boleh. Untuk itu teman-teman sambil menunggu juga, bagi teman-teman yang terlambat datang nih, terlambat bergabung, kita akan mengupload video ini ke YouTube ya, di akunnya Dompet 2 Sulsel. Nanti boleh dilihat di situ juga. Tentunya ketika dibuka jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen-komen gitu. Dan untuk kelas-kelas yang sudah kita lalui, kita lewati beberapa pertemuan kemarin, itu sudah diupload semua dan sudah bisa dinonton. Baik teman-teman, ada lagi yang mau dipertanyakan? Ada yang bertanya nih Bu, tentang anak-anak ini. Kan katanya di SD itu kan tidak semua setiap kelas itu kan berbeda-beda bakat anak-anak gitu Bu. Idealnya apakah guru bisa memetakan potensi anak-anaknya dalam satu kelas atau bagaimana? Sebenarnya bisa banget itu. Cuman
Kalau guru dengan kapasitas jumlah murid yang banyak gitu ya, itu akan menambah beban pekerjaannya guru sebenarnya. Jadi kalau di Puri Semesta Center kita juga ada yang namanya raport bakat. Jadi kita mengajak para guru, mengajak sekolah-sekolah untuk kita buatkan raport bakat anak. Nah, nanti gurunya memang harus mengetahui dulu ya, harus mengetahui dulu terkait 34 tema bakat tersebut. Nanti baru bisa mengobservasi anak-anak yang ada di kelasnya. Nah, guru kalau pertanyaannya bisa aja. Cuman apakah guru itu sanggup gitu loh memetakan bakat anak-anak yang ada di kelas tersebut dengan banyaknya anak-anak. Kalau misalnya beliau sanggup, alhamdulillah. Tapi kebanyakan kan beban kerjanya guru juga lumayan ya gitu. Kalau sekarang sih Pak Menteri ya, Menteri Pendidikan memang mengarahkannya untuk lebih ke bakat, lebih untuk bisa mengetahui bakat tiap pelajar gitu ya, lebih ke arah sana. Cuman gurunya ini harus betul-betul diberikan edukasi terkait bakat ini dengan baik dulu sebelum meminta guru-guru tersebut untuk memetakan bakat anak-anak yang ada di kelas. Oke, Bu. Terakhir ini ada yang masuk dari Bu Erna, Bu. Bun, jika kita sudah menemukan bakat dan merasa sukses dengan pekerjaan kita, tapi hanya bermanfaat buat keluarga saja, belum kepada orang banyak, gimana tuh, Bu? Ayo Bun, kan halifatun fil art, bukan hanya untuk keluarga kita, jadi kita harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gimana? Ya harus keluar dari zona keluarga, jadi kita harus bisa melakukan tugas penciptaan kita itu bisa bermanfaat keluar dari zona keluarga kita. Jadi tidak hanya untuk diri kita, keluarga kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau Bu Erna mah saya tidak meragukan lagi deh kayaknya. Kira itu Bu ya. Iya. Teman-teman ini sampai detik ini udah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Itu menandakan kelas kita pada kesempatan kali ini sudah selesai, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya gitu. Oh iya, satu lagi Mas. Yang disampaikan silakan. Ya, jadi bakat ini termasuk salah satu dari 8 fitrah ya yang ada di fitrah based education. Nah, ketika kita sudah memiliki bakat, kita sudah mengetahui bakat, jangan juga meninggalkan fitrah keimanan kita. Karena ketika kita ketika kita sudah berbakat tapi iman kita jelek, itu akan merusak semuanya. Begitupun ketika iman kita bagus tapi kita tidak berbakat, itu juga tidak bisa maksimal ya kebermanfaatan kita. Jadi keduanya itu harus bisa sama-sama lebih baik gitu ya. Jadi baik fitrah keimanan maupun fitrah bakat itu harus sama-sama baik, sama-sama tumbuh dengan baik. Nah, seperti itu sih Mas. Juga ditambah dengan fitrah belajar. Jadi kita harus jadi manusia yang harus sering belajar, terus belajar mencari tahu apalagi nih seperti itu. Oke, nanti insya Allah materinya akan di-share Bun Rati. Oke, Mas Rahman kayaknya di-mute deh. Iya. Baik Bu, insya Allah kita akan share lagi materinya nanti. Jadi inti pada malam ini adalah meskipun kalau kita sudah menemukan bakat kita dan sukses di bakat itu, jangan melupakan bakat keimanan kita, yaitu menyembah kepada Allah dan bermanfaat kepada sesama kita gitu. Nah, teman-teman yang merasa untuk memperpanjang kebermanfaatannya bisa melalui Dompet Duafa juga. Bisa berdonasi ke Dompet Duafa dan kita akan sebarkan dan kita akan teruskan kebaikan-kebaikan teman-teman melalui Dompet Duafa dan tentunya kepada masyarakat yang membutuhkan dan insya Allah akan tepat sasaran.
Baik Bu, Amin. untuk malam ini kita cukup sekian. Mungkin ada closing statement dari Ibu untuk malam ini, untuk kelas ini Bu, silakan. Closing statement-nya yaitu jangan pernah fokus dengan kelemahan kita, karena kelemahan itu bukan untuk apa ya, kita fokus di situ, tapi kita harus fokus dengan kelebihan kita aja. Karena tidak pernah ada itu yang namanya burung dipaksa untuk berenang dan ikan dipaksa untuk terbang gitu ya. Semua punya potensi masing-masing, semua punya keunggulan masing-masing. Tetap jangan pernah minder melihat orang unggul di sini, kita kok enggak. Kita juga pasti punya keunggulan dan kehebatan masing-masing. Jadi kita fokus aja sama kekuatan kita. Kalau kita lemah di salah satunya, tidak masalah. Kita bisa berpartner dengan yang lain. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas materinya pada malam kali ini. Alhamdulillah, kami dari Dompet Duafa mewakili pimpinan dan seluruh amil mengucapkan banyak terima kasih Bu telah meluangkan waktu untuk malam hari ini. Semoga ke depan kita punya ruang yang lebih lagi untuk membahas tentang bagaimana memanfaatkan peluang dan potensi kita selaku manusia. Amin. Untuk itu teman-teman tetap ikuti terus kelas onlinenya Apila Jarak. Insya Allah kita akan hadir dengan tema-tema yang menarik lagi ke depannya. Alhamdulillah kita banyak pada malam hari ini. Semoga kita tetap hadir di esok harinya. Insya Allah besok kita akan berbicara tentang sesuatu yang baru lagi. Dan tentunya setelah ini bisa dilihat juga materi-materi yang telah kita laksanakan di Apila Jarak di akun YouTube-nya Dede Sulsel gitu. Silahkan dilihat dan juga di komen dan di like. Baik teman-teman, itu untuk informasi pada malam hari ini. Dan jangan lupa ketika ada informasi-informasi kebaikan dari Dompet Duafa, silahkan diikuti, silahkan disebar juga ketika itu menurut teman-teman baik. Dan insya Allah Dompet Duafa Sulawesi Selatan akan selalu menginfokan kebaikan-kebaikan. Nantinya informasi-informasi baik flyer-flyer, video yang teman-teman dapatkan di luar silahkan diteruskan lagi dan jangan biarkan kebaikan itu berhenti pada teman-teman juga. Biarkan teman-teman yang lain yang belum sempat menemukan kebaikan-kebaikan itu di Dompet Duafa, tidak sempat menemukan kebaikan-kebaikan di kelas-kelasnya, kelas online Apila Jarak bisa menemukan juga dari teman-teman insya Allah. Mungkin itu dari kami dan kami tutup materi pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, jangan lupa di ini teman-teman ya, link feedbacknya nanti saya akan kirim juga di kelas untuk diskusi lagi. Izin pamit ya Mas Rahman. Ya Bu. Assalamualaikum. Salam.